Puji Tuhan. Nah, apa hasil yang kedua kalau kita memilih lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia? Tentu sudah pasti kita akan mengalami hidup yang kekal selama-lamanya. Firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap. Ya, bagaimana Yesus akan datang pada kali yang kedua? Ya, semua bangsa akan dikumpulkan dan akan dihakimi. Tapi anak-anak Tuhan yang memilih taat kepada Tuhan, mereka akan mengalami kemuliaan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan selalu ya dan amin, tidak mungkin dibatalkan, tidak mungkin dilalaikan, sebab firman Tuhan katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi bahwa kalau Tuhan sudah menjanjikan keselamatan hidup yang kekal kepada anak-anak Tuhan yang memilih taat kepadanya, itu ya dan amin. Jadi kita tidak rugi kalau kita memilih taat kepada Tuhan. Mungkin nanti suatu saat kita nggak tahu perjalanan dunia ini, perjalanan Kristen kita bagaimana. Ya, misalkan seperti baru-baru ini kita dengar di Afghanistan, kan? Tentu di sana kan ada orang-orang Kristen. Mereka diperhadapkan apakah mereka memilih Yesus atau memilih tinggalkan Yesus. Ya, tapi kita lihat tidak sedikit mereka yang akhirnya mati syahid, memilih taat kepada Tuhan, ya kan? Nah, walaupun mereka harus mati syahid, walaupun mereka harus disiksa, karena apa? Karena begitu mereka mati, sebenarnya kebahagiaan hidup yang kekal mereka sudah langsung dapatkan. Jadi misalkan begitu kita ditangkap, diperhadapkan kepada kita, Yesus apa mati, ya kan, misalkan. Kita pilih Yesus, ya kan. Itu kita misalkan disiksa apa mati, tapi begitu kita mati, kita sudah pasti langsung berpindah ke Firdaus. Amin. Nah, puji Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kalau kita memilih taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Tuhan pasti menyertai kita di dalam segala kesulitan persoalan yang kita hadapi. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita, bagaimana hati kita betul-betul tetap tertuju kepadanya. Tetap memilih untuk mengasihi Yesus apapun yang terjadi. Dia akan memberi kekuatan, dia akan memberi pertolongan kepada kita. Walaupun kita diperhadapkan kepada titik yang sangat sulit, sangat sukar secara manusia, ini harus diambil keputusan mana yang harus kita ambil, mati atau hidup. Ikut Yesus atau tinggalkan Yesus, kan gitu. Sebenarnya hidup ini kan diperhadapkan kepada dua pilihan. Dalam sehari-hari, keputusan kita jalani, yang harus kita lakukan, itu menunjukkan bahwa kita memilih taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam segala hal. Maka kita lihat di sini bagaimana Musa, dia disebutkan tidak takut murka raja, walaupun Fir'aun hendak berusaha membunuh dia. Tapi dia tetap bertahan di dalam Tuhan, memilih taat kepada Tuhan, memilih taat kepada Kristus. Walaupun harus ada penderitaan, bisa dikatakan di dalam ayat yang ke-24 saya dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, jadi memang sepertinya kita harus menderita, tetapi di balik penderitaan ada kemuliaan. Amin. Ada kemuliaan. Sama seperti Musa. Yesus juga seperti itu. Dia harus menderita, menanggung dosa kita. Tapi sesudah dia menderita, dia harus mati di kayu salib. Sesudah dia mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit. Dia memiliki tubuh kemuliaan.
ya kematian tidak berkuasa lagi atas hidupnya, atas tubuhnya. Amin. Nah, sama juga. Jadi sama seperti Yesus datang menjelma dalam rupa manusia, dia mati, ya sesudah disalib, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itu artinya Yesus taat kepada Bapaknya. Amin. Taat kepada Bapaknya. Sesudah dia bangkit, kuasa maut tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Sebab sudah memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Jadi sama seperti Yesus, apabila kita memilih taat, walaupun harus menghadapi sengsara, sulit, sukar, walaupun harus kita pertaruhkan nyawa kita, firman Tuhan berkata bahwa kita akan mengalami upah daripada Tuhan. Nah, coba kita lihat sebagai contoh yang lain. Misalkan di dalam Daniel pasal 3. Coba kita lihat. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai 18. Ya, kita baca ya. Daniel pasal 3 ayat 12. Baik. Kita baca 2, 3 ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang didirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam apian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami berbicara kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang tidak sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sana juga Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada apa? Yang pilihan. Mana yang harus mereka pilih? Di mana waktu itu ya disebutkan Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar. Jadi ini sebenarnya juga melambangkan antikris di akhir zaman. Ya, melambangkan antikris. Ya, di mana Abednego Raja Nebukadnezar, Raja Babel membuat patung yang terbuat dari emas dan itu yang harus disembah oleh semua manusia. Nah, sedangkan ya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang di dalam Alkitab firman Tuhan berkata, tidak boleh kamu membuat patung yang menyerupai apapun, bahkan sujud menyembah kepadanya. Betul ya? Coba kita lihat dulu ayat itu, Ulangan pasal 4 ayat yang ke-16. Mudah-mudahan saya tidak salah ayatnya ya. Ulangan pasal 4 ayat 16. Benar? Oh iya, benar ya. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan,
yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ayat yang ke-22 ya. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Puji Tuhan. Jadi dalam ayat 16 di sana dikatakan bahwa supaya ya manusia atau orang Israel jangan berlaku busuk dengan membuat apa? Patung. Ya. Jadi kalau membuat patung disebutkan itu berlaku busuk, saya supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi jangan. Kalau jangan itu sudah tidak boleh dilakukan. Amin. Boleh dilakukan. Ya. Jadi anak Tuhan, ya. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego juga diperhadapkan kepada hal yang sama. Justru mereka diharuskan untuk apa? Menyembah patung. Sedangkan firman Tuhan ini pasti mereka tahu. Betul kan? Pasti mereka tahu. Ya. Jangankan menyembah, membuat pun tidak boleh. Ya kan? Jangankan menyembah, ya membuat patung yang menyerupai apapun nggak boleh. Tapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka memilih lebih taat kepada Tuhan. Amin. Mereka memilih lebih taat kepada Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Tuhan menyertai mereka. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah melihat ya bahwa keputusan yang mereka ambil itu adalah keputusan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang mereka lakukan itu adalah firman Tuhan yang hidup, bukan firman Tuhan yang mati. Jadi firman Tuhan yang kita lakukan adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang hidup. Nah, jadi anak Tuhan bahwa ya sementara ayat ini juga ya firman Tuhan katakan tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun, yang menyerupai laki-laki atau perempuan. Bahkan yang apa berbentuk binatang, bahkan mengarahkan apa sesembahan kita kepada tentara langit disebutkan. Ya, kepada penguasa-penguasa di langit. Jadi ternyata di angkasa udara itu di langit itu ada penguasa-penguasa ya menurut ayat ini. Jadi kita tidak boleh ya mengarahkannya penyembahan kita ke sana. Hanya ya kepada Yesus saja yang harus kita percaya, yang harus kita imani, yang harus kita ikuti. Amin. Sama seperti Petrus tadi, di mana yang para tokoh agama melarang mereka supaya jangan memberitakan nama itu lagi. Nama siapa? Nama Yesus. Tapi Petrus berkata dan Yohanes, kami harus memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah mereka memilih untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Tidak, mereka memilih taat kepada Tuhan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya mereka harus ya diikat, mereka harus dibuang ke dalam apian. Ya. Jadi saya percaya keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah keputusan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup bagi mereka. Sehingga walaupun mereka diikat, walaupun mereka dibuang ke dalam perapian, mereka tidak terbakar. Karena apa? Karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang maha hadir.
Jadi anak Tuhan, saya sering katakan bahwa Tuhan kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Hadir dimanapun Dia. Walaupun saudara ada di perapian, apakah Tuhan tidak bisa hadir di sana? Dia hadir di sana. Amin. Apakah mungkin saudara mengalami banjir sungai? Apakah Tuhan tidak hadir di sana? Tuhan hadir di sana. Mungkin tabrakan. Apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan bisa hadir. Amin. Hadir di sana. Menolong kita. Karena Tuhan itu maha. Yang namanya maha itu tidak ada batasan. Nah, puji Tuhan. Enggak ada batasan. Ya, atas karyanya, atas ruang geraknya, enggak ada batasan. Karena Dia maha. Nah, sehingga kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, tatkala mereka memilih taat kepada Tuhan, dengan tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, akhirnya mereka diikat, dibuang ke dalam perapian. Ya, anak Tuhan, kalau saudara rajin melihat YouTube, sekarang di PBB sudah dibuat patung, disebutkan patung perdamaian, yang menurut para tokoh-tokoh Alkitab saat ini itu penggenapan firman Tuhan. Nah, yang kita nggak tahu apakah itu nanti akan disembah oleh manusia, kita nggak tahu. Tapi sana sudah dibuat patung baru-baru ini, diresmikan. Nah, jadi anak Tuhan, oleh karena itu, sebelum terlambat, hari-hari ini, mari firman Tuhan ini menjadi pesan buat kita supaya kita memilih taat kepada Tuhan. Amin. Juga menjadi pesan buat kita. Hari-hari kita lalui dalam segala hal, baik dalam beribadah. Bukankah kita juga perlu duniawi? Kita perlu, misalkan makan, uang, apa. Dan apakah kita harus meninggalkan ibadah? Kan tidak. Amin. Tidak. Puji Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau kita memilih lebih taat kepada Tuhan, berarti kita harus membawa hidup kita beribadah kepadanya. Amin. Kita harus membawa hidup kita beribadah kepadanya. Kita harus membawa hidup kita mencari hadirat Tuhan dan mencari kebenarannya. Sehingga apa? Sehingga penyertaan Tuhan, firman Tuhan yang hidup akan menjadi kenyataan dalam hidup kita untuk menyertai kita. Sama seperti Petrus dan Yohanes, bahwa firman Tuhan yang hidup itu nyata menyertai mereka. Walaupun mereka dimasukkan ke penjara, tapi penjara tidak membatasi hidup mereka. Justru Tuhan memerintahkan malaikat, di mana pintu penjara semua sudah ditutup rapat. Tetapi kalau Tuhan yang sudah berkehendak, Tuhan memerintahkan malaikatnya membuka pintu penjara sehingga Petrus dan Yohanes keluar. Puji Tuhan. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu, Petrus dan Yohanes, mereka tidak mungkin memilih taat kepada manusia. Dan itulah kita katakan tadi, kita dengar tadi pesannya bahwa kita harus memilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah, puji Tuhan. Nah, anak Tuhan, bagaimana keputusan ini bisa kita ambil? Karena ini bukan keputusan yang mudah. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan ini? Sebab ini bukan keputusan yang mudah. Tentu kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Coba kita lihat satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Kita baca. 2, 3 ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 9. Ayat 9. 2, 3 ya. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan.
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, penyekangannya adalah bisa kita lihat tadi bahwa Petrus dan Yohanes mereka penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi anak-anak Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan bagi kita hari-hari ini, bagi gereja Tuhan, seluruh gereja Tuhan yang memilih taat kepada Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita adalah melalui Roh Kudus. Tidak terkecuali. Tapi ingat, bagaimana kita bisa disertai oleh Roh Kudus? Karena kita memilih taat. Kita tidak mudah mengambil keputusan ini. Tapi karena seiring dengan penyertaan Tuhan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus, sama seperti Petrus dan Yohanes, maka mereka juga memilih taat kepada Tuhan walaupun harus menghadapi konsekuensi. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun harus menghadapi konsekuensi, mereka ditangkap, diikat, dan dibuang ke dalam perapian. Tapi karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Tuhan memenuhi ketiga anak Tuhan yang itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Sama juga kuasa Tuhan memenuhi Petrus dan Yohanes. Kalau kuasa Tuhan yang sama, yaitu Roh Kudus, memenuhi hidup kita, maka kita akan mengambil keputusan dalam sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita, dalam kesulitan, kesukaran, dengan keputusan yang disertai kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita, maka kita akan memilih taat kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Saya katakan tadi, bagaimana bisa hal itu kita lakukan supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita harus minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Semua kita, tidak terkecuali. Ya. Semua kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, berarti kita tidak disertai Tuhan. Ya, bahkan kita disebutkan bukan kepunyaan Tuhan. Coba kita lihat ayat itu di dalam Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8. Ya, sekali lagi. Lihat dulu. Roma pasal 8 ayat 9.